Oke. Oke, ini CV-nya ya. Nama Reina Aulia Putri, pendidikan 2013 sampai 2016 di SMPN 5 Bekasi, 2016 sampai 2019 di SMA Taman Harapan 1 Bekasi, 2019 sampai sekarang S1 Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Fisika. Kemudian mengenai Teh Reina Putri, Teh Reina ini hanya seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Siliwangi dengan prodi Pendidikan Fisika, lalu mencoba mengupgrade kemampuan berorganisasi dengan mengikuti organisasi tingkat fakultas yaitu BEM FKIP pada tahun 2021 dengan jabatan sebagai anggota Departemen Kominpro. Alhamdulillah tahun ini ia diamanahi dan diberi kepercayaan oleh Ketua Umum BEM FKIP untuk menjadi koordinator Departemen Jarkominfo. Selama berorganisasi, ilmu yang didapatkannya bukan hanya perihal editing saja, tetapi juga berpengalaman menjadi sekretaris pelaksana sampai bendahara pelaksana. Jadi, hanya sedikit mengetahui perihal cara mengelola administrasi. Kemudian pengalaman, 2016 menjadi anggota Paskibra SMA Taman Harapan 1 Bekasi, kemudian anggota Teater SMA Taman Harapan 1 Bekasi, pada Agustus 2020 menjadi panitia Ombus FKIP, Maret 2021 sampai Desember menjadi anggota Departemen Kominfo BEM FKIP, Maret 2022 hingga sekarang menjadi koordinator Departemen Jarkominfo BEM FKIP. Nah, ada kesukaan atau interest ya, menonton film, berkuliner, traveling. Kemudian kontak bisa dilihat, ada keperluan penting ke Teh Reina, boleh. Oke, keahliannya ada Photoshop sama Filmora. Oke, itu CV dari pemateri kita kali ini. Sangat luar biasa ya pengalaman dan keahlian mengenai tahap editing ya, Arti ya. Agar mengefisiensikan waktu. Mungkin ya kita masuk pada materi yang pertama. Alhamdulillah juga materinya sudah berada di tempat. Ada say hello dulu. Oh hello, kurang bersemangat Teteh. Harus tetap semangat ya. Gitu, oke. Mungkin saya serahkan ke Teh Reina untuk menyampaikan materi yang akan diberikan pada hari ini. Padanya saya persilahkan.
jurusan pendidikan fisika juga, angkatan 2019. Nah, hari ini tuh kebetulan dihubungi oleh Faiz gitu untuk jadi pemateri, gak tahu kenapa percaya gitu ke saya gitu ya. Mungkin karena jabatan di BEM mungkin ya. Padahal mah ilmunya masih sedikit banget gitu tentang Photoshop ini. Gitu. Tapi 1 jam ke depan mungkin ya, 1 jam ke depan bakal saya jelasin tentang pengenalan tools software Adobe Photoshop. Boleh di next. Nah, udah pada download ininya belum? Softwarenya belum? Sama nggak tampilannya kayak yang di sini? Sama teh. Ya kurang lebih sama lah ya. Sama lah. Walaupun toolbarnya ada yang 1 doang, ada yang 2 gitu ya. Nah, itu mungkin versi, beda-beda versi sih kalau Photoshop tuh, tapi isinya mah sama aja sebenarnya. Nah, itu nih yang paling atas. Nggak kelihatan nih yang ditunjuk. Pokoknya itu yang paling atas, itu tuh namanya main menu yang ada file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, Windows, help. Itu namanya main menu. Yang bawahnya itu namanya palette. Yang pinggir ini toolbar. Nah, di toolbar ini banyak tools yang emang berguna gitu nantinya buat pembuatan pamflet, buat pembuatan banner, pokoknya segala jenis desain gitu. Nah, toolsnya tuh pakai yang di pinggir sini. Cuman ada beberapa tools yang emang belum saya kuasai gitu karena ya udah nggak ngerti aja gitu, toolsnya susah gitu. Terus color bisa dipilih di sini, yang di sebelah kanan ya layer. Nah, layer ini di sini tuh tempat buat kalau misalkan namain filenya atau kita nambahin foto atau kita mau buat grup nanti di layer. Mungkin masih awam ya sama kata-katanya, mungkin bisa dilanjut nanti dijelasin lebih lanjut. Next. Nah, yang tadi udah disebut yang paling atas itu namanya main menu. Kita bahas satu-satu. Boleh di next. Nah, pertama kalau mau bikin suatu editan, itu kita pencet, mungkin langsung bisa dipraktekin di softwarenya masing-masing. File, terus klik new. Nah, di new itu nanti sampingnya itu ada kotak dialog yang kayak gitu, yang untitled 2, nah terus sama white height itu diatur. Nah, ini di sini 28 sama 35 itu diatur untuk pembuatan feed Instagram biasanya. Kalau feed Instagram di kotak atau persegi panjang? 1:1. Nah, kalau misalkan 1:1 mungkin bisa lah, yang penting disamain gitu ya, sisi atas kanan kirinya gitu. Nah, kalau di BEM menggunakan ukuran 28:35, jadi dari luarnya itu sikop atas sama sikop bawahnya itu nggak kelihatan gitu. Mungkin biar rapih aja sih gitu. Terus resolusi itu tergantung kebutuhan. Kalau buat pamflet doang itu tuh cukup lah resolusinya sekitar 150. Tapi kalau misalkan buat banner yang emang nantinya ukurannya gede, ukurannya meter, itu resolusinya bisa diubah, bisa sampai 300 ataupun sampai 500 gitu. Biar tujuannya itu resolusinya biar nggak pecah gitu. Nah, untuk panjang sama tingginya itu bisa diatur sendiri, mau sentimeter atau pixel atau inch, itu di situ ada pilihannya kalau misalkan sambil buka Photoshop-nya. Ya, ada ya. Udah, terus kalau udah ditentuin panjang sama tinggi sama resolusinya, udah klik OK. Kalau udah diklik OK, muncul yang kayak gini, kanvasnya. Seperti itu. Nah, untuk ukuran pamflet sendiri, untuk feed Instagram bisa 28x35. Kalau mau persegi panjang, kalau mau 1x1 ya terserah, itu mah bisa 10x10. Pokoknya sama. Pokoknya semua sisinya sama gitu. Untuk story Instagram itu 9 cm sampai 9 cm x 16 cm. Dah.
Untuk pembuatan banner kan biasanya meter ya ininya ukurannya. Kalau pembuatan banner bisa nulisnya nggak harus meter gitu kan ini mah sentimeter ya. Nah kalau untuk pembuatan banner kan biasanya pakai mintanya tuh meter, ditulisnya di situ nggak apa-apa tetap sentimeter. Tapi resolusinya yang digedein biar dia nggak pecah. Gitu. Lanjut mungkin slide-nya. Nah, kita masuk ke layer view, layer mask, fill push. Itu tuh. Yang paling atas. Itu tuh namanya grup. Kalau misalkan tanda yang itunya ada gak? Kalau misalkan yang tandanya itu diklik, nanti tuh ada ke bawah layer-layer yang udah digrupinnya dengan nama Sylvia gitu maksudnya. Hapus mah bisa lah. Terus layer baru itu buat nambahin layer baru. Kalau misalkan mau nambahin tulisan atau shape baru bisa dipencet dulu itu, yang mencet layer baru. Selanjutnya, slide yang selanjutnya. Nah ini toolbar. Sama nggak tampilannya kayak yang di Photoshop yang kalian punya? Bisa dibaca yang bentuknya kotak titik-titik itu namanya marquee tool. Di marquee tool itu ada banyak pilihan ya. Nih, bentar. Ada banyak pilihan. Kalau misalkan kita klik kanan, mungkin kalau di tampilan kalian bulat ya? Bulat atau kotak? Kotak. Nah, coba klik kanan. Itu bisa banyak. Ada bulat, ada kotak, ada yang panjang, ada yang nah itu bisa diklik. Terus selanjutnya ada move tool. Nah, move tool ini yang paling berguna sih buat mindah-mindahin shape atau objek. Move tool itu buat mindah-mindahin objek. Nanti kita praktekin. Terus ada lasso tool. Lasso tool tuh yang bentuknya ini loh. Yang kayak buletan terus ada ekornya. Ada gak? Apa bentuknya kayak yang ini? Yang gitu tuh. Pokoknya kalau di klik kanan tuh ada 3. Ya gak? Nah, itu pilihannya itu. Terus ada quick selection tool. Yang bentuknya kayak kuas. Ya, itu juga ada pilihannya. Ada 2. Quick selection tool sama magic wand tool. Selanjutnya ada crop size tool. Di situ juga banyak pilihannya. Ada crop tool, ada perspective crop tool, slide tool, slice select tool. Nah, itu. History browse tool, eraser tool, pad direct selection, and tool, zoom tool, foreground color, background color, editing mode, dan sama screen mode. Ini susah dijelasin, mending nanti praktekin aja gitu ya. Soalnya terlalu banyak. Boleh dilanjut? Nah, mulai ke masing-masing yang tadi di ini. Toolbar, boleh langsung dilanjut, itu ada banyak. Terus, yang move tool, memindahkan objek. Nggak bisa di share screen 2 ya. Move tool gunanya memindahkan objek. Marquee tool itu untuk memuat area seleksi. Ini
nanti deh kita praktekin aja langsung ya. Soalnya kalau disebutin di sini mah kayak pasti buat apaan gunanya gitu kan. Kelas 1 membuat area seleksi secara bebas sesuai dengan gerakan mouse. Ini mah buat penjelasan biar tahu aja fungsi itunya apa gitu. Boleh dilanjut. Nah, ada quick selection tool, magic wand tool. Mending kita praktekin aja daripada ini mah. Kalau misalkan nyambungin langsung ke situ bisa nggak? Jadi proyektornya di ini gitu. Bentar ya, nggak ada lama. Nanti sesi tanya jawab.
Lasso Tool untuk membuat area seleksi secara bebas sesuai dengan gerakan mouse. Di dalam Lasso Tool itu ada Lasso Tool, ada Polygonal Lasso Tool, ada Magnetic Lasso Tool. Selanjutnya untuk Marquee Tool itu fungsinya untuk membuat area seleksi. Di dalamnya itu ada Rectangular Marquee Tool, ada Elliptical Marquee Tool, ada Single Row Marquee Tool, sama Single Marquee Tool. Selanjutnya bagian toolbar juga ada Quick Selection and Magic Wand Tool. Fungsinya untuk membuat seleksi dengan cepat. Jadi misalkan kita mau misal bikin foto yang latarnya merah gitu, tapi kita cuma punya foto formal yang latarnya itu bukan merah. Nah, kita bisa tuh pakai Quick Selection Tool, kita arahin buat bikin titik-titiknya itu ngikutin bentuk foto yang mau kita buat gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah di Quick Selection Tool, nanti kita pindahin pakai Move Selection Tool yang tadi yang paling awal, yang paling atas, yang tanda panah, itu nanti bisa pisah sendiri sama background yang belakangnya. Nanti tinggal ditambahin ke background yang udah disiapin, yang berwarna merah, mau berwarna merah, pokoknya bebas. Pokoknya fungsi Quick Selection Tool itu buat kita mau ngambil objek yang mana aja pakai Selection Tool. Untuk Cropping and Slice Tool itu fungsinya untuk memotong area tertentu. Itu fungsinya bisa buat crop ini bisa diubah gitu rasionya. Slice tool tadi kayak yang udah disebut, slice tool tuh kalau kita bikin yang sambungan itu kita bisa pakai slice tool, tapi harus kita buat dulu roll-nya, grid lines-nya, baru ngikutin sesuai potongan yang kita mau. Selanjutnya ada brush and patch tool. Nah, mungkin di sini fungsi tools yang ini tuh buat editing yang buat mempercantik ya. Menghilangkan cacat dari gambar seperti jerawat atau goresan. Nah, kalau misalkan butuh gitu ya, daripada pakai filter IG, bisa pakai kayak gini kalau niat. Kalau enggak ya udah pakai filter aja gitu buat nutupin jerawat-jerawatnya atau menghilangkan ya gitu. Bisa pakai spot healing brush tool. Bisa dilihat before afternya ya. Yang tadinya kelihatan tuh titik-titik jerawatnya. Kalau misalkan dipoles pakai spot healing brush tool, afternya bisa kayak gitu, bisa mulus kayak gitu. Terus selanjutnya ada brush tool. Fungsinya membuat objek polesan kuas.
Lanjut ke tools berikutnya itu ada brush tool. Fungsinya kita bisa tuh nulis pakai tools yang ini, brush tool. Cuman luarannya kayak gitu, kayak hasil tulisan sendiri gitu kalau brush tool. Bisa pakai pensil tool juga kalau replacement tool dan mixer brush tool. Selanjutnya ada clone stem tool, itu fungsinya untuk menggandakan atau cloning area gambar. Aku sendiri jarang gitu pakai tools yang ini karena kalau misalkan untuk menggandakan cloning area gambar itu bisa dari layernya itu diduplikat aja gitu. Jadi bisa tuh jadi ada dua gitu. Nah, eraser tool fungsinya menghapus area gambar, udah jelas. Eraser tool nanti ada bagian eraser tool yang ngapusnya itu ada yang emang hard ketajaman ngapusnya itu benar-benar hapus, ada yang ngapusnya tuh kayak jadi bayangan doang gitu. Samar-samar gitu. Background eraser tool itu bisa digunakan kalau misalkan warna backgroundnya itu satu warna gitu. Misal kalau misalkan warna backgroundnya, kita kan kalau foto suka pakai green screen. Nah, itu bisa tuh pakai tools yang itu, nanti tinggal diklik aja. Bisa langsung hilang gitu warna hijaunya. Sama magic eraser tool juga sama fungsinya kayak gitu. Yang selanjutnya ada gradient tool. Fungsinya membuat warna pada bidang gambar atau layer. Di dalam gradient tool itu ada paint bucket tool. Paint bucket tool ini bisa fungsinya buat ngewarnain kanvas. Kan yang tadi yang waktu awal itu kalau kita ngeklik file terus kita udah tentuin ukurannya, nanti muncul kan kanvas kosong. Nah, kita bisa warnain kanvas itu pakai paint bucket tool. Nanti kita tinggal pilih warnanya mau apa, udah dipilih, kita klik paint bucket tool, nanti kita tinggal klik kanvasnya, udah berubah warna sama yang kita mau. Selanjutnya ada blur tool. Ini juga jarang ya dipakai, soalnya mungkin blur tool ini
fungsinya buat yang mempercantik gitu. Nah, sedangkan kan kebutuhan aku buat ngedit itu bukan buat yang mempercantik. Fungsinya untuk mengaburkan, menajamkan, memberi efek seperti gosokan jari tangan pada cat basah. Selanjutnya ada pen tool, itu fungsinya untuk membuat atau menseleksi objek dengan bentuk yang terstruktur. Nah, bisa dilihat itu contohnya, ya. Ada titik-titik. Jadi ini tuh fungsinya bisa juga kalau tadi kan Magic Wand Tool itu kalau kita ngeklik satu warna doang itu nanti objeknya bisa kepilih sendiri gitu. Jadi bisa misah sendiri sama warna backgroundnya. Nah kalau ini biar lebih rapih gitu dari titik ke titiknya gitu buat dipilihnya. Ngerti nggak? Nanti lah dipraktikin ya. Pokoknya gitu. Isinya itu ada pen tool, freeform pen tool, add anchor pen tool, ada delete anchor pen tool, sama convert point tool. Selanjutnya ada toolbar. Selanjutnya ada toolbar. Di dalam toolbar ada type tool. Fungsinya untuk membuat objek teks. Nah, kalau yang bagian ini apa ya? Yang pilihan-pilihannya ada horizontal type tool, vertical type tool, horizontal type match tool, vertical type match tool itu kalau di saya itu kurang kepake gitu. Karena setelahnya kita ngeklik yang klik yang T-nya itu udah langsung bisa langsung nulis di kanvasnya gitu. Buat ngevariasiinnya nanti ada di bagian main menu. Di bagian main menu ini nanti banyak tuh pilihannya, ada fontnya apa, mau fontnya apa, ukuran fontnya apa, terus mau divariasiin tulisannya itu mau diginiin tuh apa ya namanya? Nah, dilengkungin, mau tulisannya itu mau tulisannya itu tulisannya jadi strong atau apa? Nah, gitu fungsi type tool sebenarnya yang vertikal, horizontal, vertikal itu nggak terlalu berfungsi gitu. Nggak terlalu kepake gitu. Selanjutnya ada zoom tool, tapi bisa juga pakai CTRL plus sama CTRL min. Cuman kalau zoom tool ada di main menu juga bisa milih mau tinggal diklik aja nggak usah CTRL plus sama min, itu bisa langsung zoom. Nah, tahulah fungsi zoom sendiri mau buat apa ya. Selanjutnya ada shape tool. Nah, di sini di shape tool itu ada rectangle, round rectangle, ellipse tool, polygon tool, line tool, sama custom shape tool. Nah, buat custom shape tool ini sebenarnya bisa di-download dulu. Kalau misalkan belum di-download variasinya, ini nggak berfungsi gitu buat custom shape tool. Nah, mungkin sedikit tips gitu. Kalau misalkan mau gambar shape, pakai rectangle, rounded, rectangle, ellipse, sama polygon itu kita kalau mau mencetnya itu sambil klik shift. Jadi biar dia nggak menyon gitu. Apa ya menyon? Biar dia simetris gitu. Jadi kan misal kalau kita mau gambar bulat gitu. Kalau gambar bulat misalnya suka kegeser-geser gitu kan. Nah, biar nggak menyon pakai sambil ditekan shift-nya nanti kita Selanjutnya ada screen mode, yaitu fungsinya untuk merubah tampilan workspace. Ini jarang juga dipakai. Ada pad tool, fungsinya untuk memilih objek pad. Ini juga jarang. Set foreground and background itu mengganti warna foreground dan background. Nah, ini tuh fungsinya bareng sama fungsi yang tadi paint bucket yang bentuk shape bentuk toolsnya itu kayak ember cat tumpah yang tadi, yang ini nih. Nah, ini nih yang di gradient tool, paint bucket tool. Nah, ini tuh sama nyambung fungsinya sama set foreground and background. Nanti kita bisa pilih sendiri warnanya. Di situ warnanya juga banyak gitu. Nah, kalau misalkan emang mau warna yang spesifik,
kita bisa masukin kode warnanya gitu. Waktu itu juga pernah nanya kode warna fisika ya buat di Instagram biar lebih spesifik aja gitu warna emas yang dimau di fisika tuh apa, bisa langsung dimasukin aja kode warnanya. Selanjutnya cara save file. Cara save filenya sendiri itu balik lagi ke main menu. Di situ ada pilihan file. Nah, yang di paling bawah itu kan ada save sama save as. Kalau save itu berarti dia otomatis ke save-nya file PSD, bukan file JPG atau PNG. Nah, kalau misalkan save as itu kita bisa milih mau di save-nya. Nah, ini nih, di bagian ini nih, kelihatan nggak? Tuh, kan di sini ada pilihannya. Kalau misalkan save doang mah ke save-nya Photoshop PSD. Kalau misalkan save as, kita bisa nge-save-nya JPEG, PNG, terus mana tuh? Banyak lah pokoknya. Kalau misalkan kita luarannya mau berbentuk pamflet, ya kita nge-save-nya bisa JPG atau PNG. Nah, kalau misalkan kita mau nyetak banner atau plakat, kan biasanya si mamangnya itu minta file mentah gitu kan. Nah, file mentahnya itu bisa kirim file PSD-nya. Maksudnya file mentah tuh file PSD-nya, file yang langsung dari software-nya gitu. Untuk ya udah nge-save mah tahulah CTRL-S ya. Tuh. Terus di sini itu ada blending option. Blending option itu muncul pas di bagian layer, tapi pas kita klik kanan, pas diklik kanan muncul nih blending option. Banyak pilihannya, ada bevel and emboss, bisa dikontur, tekstur, diubah teksturnya, stroke-nya, inner shadow-nya, inner glow-nya, color overlay, gradient overlay, pattern overlay, outer glow, dan drop shadow. Nah, langsung aja ke ini ya, ke Photoshop-nya. Di sini tuh udah nyiapin bahan buat banner. Belum muncul. Nah, siapa yang ikut L2KM? Itu bannernya yang dibikin di sini. Siapa tuh? Emang nggak tahu ini yang paling kiri siapa? Si Presma. Nah, pusing nggak ngeliatnya? Di apa nih? Nih di sini nih. Ini namanya layer view. Ya. Di sini kanvasnya. Untuk membuat banner seperti biasa nih, kita mulai dari awal. Klik new kan? Klik new, terus langsung dipraktekin mah enggak. Misal kita mau bikin banner ombus yang banner ombus cm, tapi resolusinya kita ubah jadi 300. Ya kan muncul. Terus selanjutnya di sini kan warna kanvasnya itu di sini tuh warna abu ya. Nah, dilihat di sini warna abu, warna apa namanya? Bisa kita lihat dulu kode warnanya, bisa nih. Klik dulu di bagian ini ya, di ini.
kode warnanya bisa dilihat tuh. D5, D4, D6. Kan kita tadi mencet yang ini. Aduh, maaf, bentar. Kan tadi kita mencet yang ini nih. Apa sih namanya tadi tuh foreground tool. Mencet ini. Terus kalau bingung di sininya sama kita belum tahu kode warnanya. Nah, si kursornya ini ngebentuknya jadi kayak apa sih? Nah, yaitu kita klik aja ke warna yang mau kita mau gitu. Kan ini backgroundnya tuh warnanya abu. Ketahuan tuh kode warnanya di sininya. Bisa di copy aja biar sama. Di copy. Buat diterapin di sini sama kayak tadi, klik dulu yang tools yang lambangnya itu kayak ember ketumpah. Udah diklik, terus foregroundnya diganti kodenya. Di sini kan 00, masih 0000. Nah, tadi kan udah di copy kode warnanya diganti. D3, D1, D4. Udah? Oke. Udah oke. Belum keganti kan? Emang belum keganti. Baru kegantinya kalau kita klik kanvasnya. Nah, di warna. Ini belum selesai. Ini baru warna bannernya ya. Tadi di bannernya itu ada tekstur ya. Tekstur bevel and emboss. Nah, gimana cara biar ngelihat ininya? Nah, di bagian layer ininya, layer 0-nya, kita klik kanan. Nah, di bevel and emboss diklik di checklist. Terus di bagian konturnya diubah range-nya jadi 26%. Konturnya buat biar ada shade aja gitu di ininya. Nah, teksturnya lihat kan ini di kanvasnya itu rada-rada kayak besar gitu. Nah, teksturnya diubah. Skalanya 600, ini disesuaikan aja sih sesuai kebutuhan gitu. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Terus selanjutnya kita praktekin di sini. Di layer, klik kanan. Bevel and emboss-nya di checklist, konturnya di checklist, teksturnya juga di checklist. Konturnya tadi berapa? 26 ya? 26. Teksturnya 600. Tuh, sama kan bergerinya kayak yang tadi. Kalau udah gini tampilannya, oke, klik oke. Jadi buat kanvasnya, kanvasnya, ya. Terus untuk tulisan tadi pakai tools yang mana coba? Nah, yang teks. Bisa diklik aja lambang T-nya, langsung diklik di kanvasnya. Udah deh menulis apa? L2KM. Ukurannya bisa diganti dulu, fontnya bisa diganti dulu, bebas mau apa fontnya. Terserah apa ya fontnya. Warnanya belum diganti. Warnanya bisa pakai pokoknya ganti deh.
Kelihatan ya warnanya. Ubah jadi warna hitam. Kalau fontnya jelek bisa diganti-ganti. Nah, L2KM 2020. Udah ya, kurang lebih kayak gini. Jadi buat kalau mau nulis sesuatu di kanvas, kita bisa milih fontnya dulu, terus kita tentuin dulu size-nya, terus tulisannya mau di mana, mau di pinggir, di tengah, atau mau di pinggir kiri, kanan, itu bisa diubah dulu. Nah, buat warna tulisannya bisa nih di samping yang ini, dipilih aja warnanya, mau sesuai kebutuhan. Terus fungsi yang ini, itu kayak yang tadi dibilang, yang biar tulisannya melengkung. Nah, di sini pilihannya kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kalau misalkan melengkungnya ke atas, kita pilih yang arc aja. Tuh, jadi melengkung kan tulisannya. Nah, ini bisa disesuaikan lengkungannya mau seberapa lengkung. Gitu. Nggak usah lah, nggak usah dilengkungin ya. Lanjut. Dilanjut aja, selanjutnya kita masuk ke, jadi ngerti ya kalau misalkan mau nambahin tulisan di kanvas, udah ganti warna tulisan, terus cara biar variasi tulisannya, fontnya sama kelengkungannya bisa. Nah, selanjutnya kalau masukin foto di dalam shape, kita pakai Photoshop. Misal kita pakai foto si bapak ini. Nah, bisa dilihat di layernya, foto si bapak ini kan namanya nggak jelas ya. Maksudnya nama file fotonya gitu nggak jelas. Nah, ini bisa diklik 2, kita ganti namanya foto bapak. Foto bapak. Bisa diganti biar nggak kepanjangan. Nah, si foto bapak ini mau kita masukin ke dalam lingkaran. Berarti kita pencet ellipse tool, tapi diklik kanan dulu. Kita pilih ellipse tool. Kita gambar sambil, kalau mau ngegambar, sambil tekan shift-nya biar dia nggak menyon. Sesuai ukuran muka si bapaknya. Terus ke move tool lagi, disesuaiin ukurannya. Nah, ini kan lingkarannya. Nah, di dalam lingkaran ini kita bisa ubah feel-nya. Feel-nya tuh maksudnya di dalam lingkarannya mau warna apa, di luar lingkarannya mau warna apa. Misal di dalam lingkaran itu warna hitam. Ya. Terus pinggiran lingkarannya warna merah. Nah, biar si foto bapak masuk ke dalam lingkaran, layer kan di sini layernya yang paling atas tuh yang lingkaran dulu ya. Nah, biar si bapaknya masuk, ini foto bapaknya itu dipindahin ke atas. Jadi di atas lingkarannya, jadi ditimpa. Nah, kalau udah ditimpa, klik kanan, bikin create clipping mask. Kalau udah di kayak gini, nah, masuk ke dalam lingkaran si bapaknya. Ngerti? Itu ngerti? Samakan kayak yang di sini. Tuh, foto-fotonya masuk ke dalam lingkaran. Jadi kayak pamflet yang pelatihan desain yang udah disebar, yang ini, itu kan pinggir kanan kirinya cuma di crop aja semuka sebadan gitu. Nah, biar nanti lagi kalau misalkan pengen rapi gitu, pengen di dalam shape, bisa diterapin kayak gitu di dalam lingkaran. Jadi nggak perlu ngapus backgroundnya, cukup di cropnya sesuai shape yang dipilih aja. Gitu.
Selanjutnya mau dipraktekin yang mana lagi? Kan masukin foto udah, tulisan udah. Icon kalender sama tempat ya. Tapi harus di-download dulu di ini, banyaklah di internet ya, icon-icon kayak gitu. Ini kan ada banyak. Bingung kan milih. Maksudnya nggak bakal disemuain masukin ke sini gitu. Yang dibutuhin tuh cuman icon kalender. Berarti kita klik dulu yang ini. Yang apa namanya nih? Rectangular mark itu. Udah diklik sambil nggak usah pakai shift, pilih mau yang mana, kalender ya di sini. Tuh, titik-titik bergerak. Ya. Nah, biar dia pindah ke kanvas samping, pakai move tool. Kalau udah pakai move tool, dia langsung otomatis kepotong. Tuh. Tuh. Ya kan? Tuh, kayak gitu. Tapi di sini hilang nggak? Enggak. Biar si titik-titiknya ini nggak terus-terusan ada, bisa CTRL D aja. Tadi kan udah dipindahin tuh si icon si icon kalendernya, tapi si putih-putihnya keikut. Nah, biar si putih-putihnya hilang, pakai magic eraser tool. Magic eraser tool, di bagian eraser tool itu yang ketiga, diklik aja. Nah, si magic ini dia bakal ngapus semua warna yang sama. Ini kan putih. Sekali klik aja hilang. Jadi rapi. Gitu. Terus awal lagi. Terus di dalamnya kan masih ada putih. Di dalamnya juga kan masih ada putih-putih. Sekali klik udah ada tuh putih-putihnya. Nah, gimana caranya biar si kalendernya ngikutin warna tema? Kita pencet nih layer 4-nya, klik kanan, blending option. Di sini kan banyak tuh pilihannya. Nah, buat ngeganti, kalau misalkan mau satu warna, bisa pencet color overlay aja. Kita pilih warnanya mau yang mana, sesuai selera. Itu kalau misalkan mau satu warna aja. Nah, kalau mau yang gradien, ini jangan di checklist dulu, pilih yang gradient overlay. Tuh. Nah, buat yang gradient overlay, kan ini gradiennya antara putih ke hitam ya. Kalau misalkan pengen beda warna, bisa dipencet dulu yang sebelah sininya, color-nya, terus misal pengen warna ini. Terus nanti gradien menuju warna, klik dulu yang bagian paling ujungnya, terus color-nya misal mau warna merah. Gitu. Udah tuh, oke. Nah, upgrade dong. Nah, misal kita nggak mau nih, kita pengennya warna merahnya di bawah, bisa di reverse aja, diklik reverse tuh, jadi ganti gitu. Nah, terus tapi model gradiennya nggak mau kayak atas bawah, bisa di style. Di stylenya misal kalau radial gradiennya jadi gini. Nah, kalau angle, nah ini jadi nggak jelas gitu ya, kurang estetik. Kalau reflected, nah jadi warna merah, biru, merah gitu. Kalau yang di sini kan warna emas, merah, emas ya, sama kan? Jadi pakai itu. Jadi kalau mau gradien yang kayak gini, tinggal stylenya aja diganti-ganti, mau linear, radial, reflected, atau diamond. Nah kalau diamond kayak gini, sama kayak itu, jadi gradiennya di tengah aja. Tapi yang bagus mah reflected sih. Tuh, bisa diubah-ubah gitu.
Dah, tuh kawan. Sambil ditanya-tanya aja sih, coba yang mimpi, yang ngarahin buat sesi tanya jawabnya langsung dari aku. Boleh. Dari ngedit banner ini, ada yang mau ditanyain lagi kan? Udah nih, masukin foto ke dalam objek, nulis tulisan, ganti-ganti icon, ganti-ganti warna icon, boleh. Biasanya kalau buat cantiknya tuh yang kuning. Yang di bawah. Oh, tadi dulu di zoom out. Ini yang kayak motif batik ini. Itu di-download dulu. Bisa kalau di download itu bisa langsung diganti warna. Bisa nih, bentar ya. Kan masukin dulu. Bukan. Tapi dibedain kanvas dulu. Jadi kalau tadi kan kalau mau naruh di sininya langsung, kita mencetnya place. Kalau misalkan mau harus diedit dulu, kita bukanya open. Open, terus pilih ini. Nah, dia kan di layar baru, di halaman baru. Nah, ini kan cuma yang diambil sama aku kan cuma setengahnya doang. Buat ngambil setengahnya itu pakai yang ini, rectangular. Kayak tadi ngambil icon, kan pakai itu. Nah, tadi tuh yang diambil tuh cuma segininya kan. Udah segininya. Bisa kita pindahin. Udah tuh kan di segitu doang yang pengen diambil. Habis itu kita klik move. Kita ambil. Nah, kepotong kan dia otomatis. Dipindahin ke sini. Nah, kan emang beda ukuran, beda file, beda ukuran ya. Biar dia gede. Biar dia ukurannya nyesuaiin sama kanvas. Nah, kan layernya udah nih, pas nih di layar 1 ya, yang tadi udah dipindahin. Biar ubah ukuran, pencet CTRL-T. Nah. Kalau misalkan kita nggak mencet shift, dia bakal nggak beraturan tuh, ya kan? Nah, kalau ulang, kalau kita sambil mencet shift, sama ukurannya, tapi ngegedein, gitu, ya kan? Kalau kayak gini, checklist deh. Nah, kan tadi tuh kalau di sini tuh cuman ukiran-ukirannya aja. Berarti kita pakai magic eraser tool. Kita tinggal pakai magic. Ini kan senada tuh warna yang belakangnya, warna coklatnya. Nah, kita pakai magic eraser tool. Kita klik nih yang mau dihapus. Klik. Nah. Wow. Udah deh gitu. Beneran magic. Maaf ya, ini baru tahu. Iya kan emang gunanya di sini tuh gitu. Buat aja. Udah gitu dong. Oh, kalau mau diputar. Kalau mau diputar sama CTRL-T juga. CTRL-T. Nah, ini kan tuh lihat bentuknya gitu kan yang tanda panahnya. Nah, bisa langsung diputar aja, nggak usah dipencet shift-nya. Putar. Kalau biar mau rapih gitu kan kalau ke sini tuh 90 derajat ya. Nah, di sini aja nih diganti langsung. Kelihatan dari sini. Kalau pakai tangan langsung berarti. Kalau kayak sentuh gitu. Bisa. Langsung gitu. Oh, bisa. Udah deh tuh. Serempel. Sejajar kan? Nah, tinggal disesuaikan aja ukurannya. Gitu. Biar dia sama ini. Biar dia di tengah gitu ya. Biar kita tahu nih, ini nih udah sejajar belum ya kanan kirinya. Nah, pertama klik dulu nih yang move ini. Biar jelas ketahuan di tengahnya. Kecilin dulu. Udah klik move ini, terus selanjutnya klik pencet CTRL A. Muncul kan di sini.
Tapi di sini di kanvasnya itu di setiap sisi kanvasnya garis-garis itu yang gerak-gerak itu. Ya. Muncul kan yang kayak gini nih, yang paling atas. Nah, itu biar kita atur posisinya mau di mana. Misal kalau mau yang paling atas, pindah dia ke atas. Terus kalau kita pengen sejajar nggak ya kanan kirinya, nah pencet yang ini, pindah dia ke tengah. Misal si ininya, objeknya mau kita pindahin di tengah-tengah kanvas, pencet ininya. Ya. Tinggal ubah-ubah aja di sininya. Tapi sebelumnya klik move tool dulu, CTRL-A, baru kita pilih mau dipindahin kemana. Nah ini tuh kan masih apa sih namanya, masih ada tuh yang garis-garis potong-potongnya ya yang bergerak, biar hilang CTRL-D lagi. Udah deh gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Masukin logo. Oh, masukin logo. Ya kalau mau masukin logo kayak awal file, terus place, pokoknya semua objek yang mau dimasukin langsung ke banner, langsung ke kanvas yang dipengen itu, file, terus kita pilih misal logo, pakai logo 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 Jarkominfo ya. Tunggu di loading. Masuk dia logonya. Tinggal dipindah-pindahin aja. Di mananya. Kalau ini kan udah ini bisa langsung diubah ukurannya, tapi jangan lupa pokoknya setiap mau ngubah ukuran jangan lupa pencet shift biar dia nggak menyot. Shift dikecilin, mau digedein, mau dikecilin, bebas, yang penting pencet shift dulu biar dia tetap sama ukuran aslinya. Gitu. Nanya apa lagi? Masukin apa lagi? Atau mau nanya jangan perihal desain lah. Mau nanya tentang BEM juga nggak apa-apa. Kalau misal itu di BEM pasti dibagi-bagi kalau masalah editing. Jadi nggak misal ini teh gitu. Terus cara teteh kayak kan pasti pakai ide ya. Nah cara kasih ide buat bikin. Kan kalau di Canva mah ada template. Oh, template. Jadi bisa langsung bikin gitu ya. Kan kalau di harus ada yang oke. Emang kalau misalkan software yang beneran buat editing mah emang bener-bener dari awal kan tadi juga ditentuin dulu ukuran kanvasnya, dimulai dari situ. Kanvasnya mau warna apa ditentuin dulu. Nah kalau di BEM sendiri, buat di Jarkominfo sendiri ada pembagian tugasnya. Untuk yang sosial media, untuk yang megang sosial media perihal editan itu kebetulan sama Teh Maul. Teh Maul nanti tanyain aja. Dia pokoknya jadi PJ sosmed. Tapi dengan dia jadi PJ sosmed bukan berarti semua editan yang ada di IG, yang di-share di WA ataupun video itu juga Teh Maul, bukan. Jadi karena sosmed di BEM FKIP itu ada banyak, kan ada IG, terus Twitter, YouTube, Spotify, apa lagi sih? Ya pokoknya gitulah. Itu tuh dibagi-bagi PJ-nya, itu dibagi-bagi. Nah kebetulan yang utama kan di Instagram, yang wajah utama kan di Instagram itu sama Maul. Itu juga ganti-gantian, gak cuma Maul, cuman desainnya emang yang buat itu Maul. Feed depan itu yang buat Maul. Keren kan? Feed depan iya. Kalau buat logo itu sama ada. Buat logo enggak. Buat logo ada yang bikin. Ada apa rahasia? Bisa. Sama aja yang nempelin kayak misal nanti ya lihat logo Ombus tuh logo Ombus yang terbaru itu tuh burung cendrawasih gitu.
tinggal kita cari aja burung cendrawasih bentuknya gimana. Misal sama gajah, Mau disatuin itu burung jadi kepalanya burung, bawahnya gajah bisa itu kalau mau dijadiin logo. Nanti buat warna-warnanya bisa diganti di sini gitu. Ataupun kalau misalkan mau bener-bener logo original gitu, mau bikin bentuk yang gak jelas gitu, bisa di sini. Kita bisa di bagian shape tool, di custom shape tool. Nah, karena aku udah download custom shape toolnya sebanyak ini, bisa tuh di download. Dari mana? Apa ya linknya? Hampir langsung ada semuanya kita tahu satu-satu. Ada ini. Tuh, ada gambar kunci, ada banyak pokoknya. Jadi kalau mau bikin shape tuh nggak cuman lingkaran, kotak, segitiga, nggak cuma itu, banyak di sini juga. Kalau misalnya ada animasi gambar kayak kita belum dari atau apa gitu ya, kan dari Google kan, nanti ke gambar Google gitu. Kayak gitu ada link. Misalnya kalau icon gitu, ada website tersendiri. Nah, itu tahu. Yang biasa ngirit mah pasti tahu. Tahu dong. Kominfo kerohanian. Kalau misalkan nyari objek-objek itu. Terus kadang ada watermarknya juga kan. Kalau di Freepik bisa. Di Freepik bisa. Free. Bukan keripik, bukan. Paling susah kalau yang requestnya mendadak. Betul. Bikinnya kita mah gampang, tapi yang diburu-burunya itu yang dulu ya. Mewakilkan banget. Minimal 3 hari gitu. Mending ini mah minta video. Ya. Suka nonton FKIP narasi gak? Ada yang Antara nonton ketahuan. Jadi edit. Ada di IG Reels. Ada. Di IG BEM. di follow. Ya kan Follow kudu diombus deh. Lihat di IG Reels ada FKIP narasi. Nah itu mah kan kalau FKIP narasi itu tentang isu-isu yang kayak politik-politik gitu ya. Nah bahan-bahannya kan otomatis dari Departemen Kastrat. Nah emang visualisasi mah ke Jarkominfo, cuman bahan-bahannya mah isinya mah dari Kastrat gitu. Kebiasaannya itu Burey, tolong ya gitu, bikinin gitu. Ini deadline-nya kapan gitu? Secepatnya aja. Kalau besok bisa. Secepatnya aja. Kalau besok gitu. bisa. Gitu. Kan bingung animasi, apalagi video mah. Betul lah. Nyita memori di sininya juga lumayan gitu. Belum masukin audionya, belum masukin video-video orangnya. Emang belum ada yang kedapatan di wawancara narasi? Belum. Makanya ngider aku. Makanya ngider di lingkungan kampus teh. Rumawat. Harusnya setiap ada si Prita, tahu Teh Prita gak? Enggak tahunya ada di. Itu mah nggak nyambung. Oh enggak nyambung. Maksudnya itu makan minba gitu. Pokoknya kalau ada yang nyari-nyari mangsa buat diwawancarain itu berarti buat Itu kalau ada berita, lagi mau diwawancara dong. boleh. Tapi dari fisika mah udah Kak Iqbal. Iya. Itu FKIP narasi pertama Iqbal tuh. Makanya nonton sok tengah follow-nya. Follow mah follow. Taruh muka IG. Pantesan like-nya sedikit.
Tapi lumayan lah itu yang nonton 1000-an. Mau sombong ini. Pokoknya ya udah yang penting hasil editannya ada yang nonton. Ada yang mau nanya lagi? Ada. Itu salah satunya. Salah satunya yang paling nyebelin itu. Dari banyak hal. Kalau dari ya kayak tadi yang nge-lag karena kebanyakan jadi kalau file software editing kayak gini kan nguras memorinya tuh lumayan gede ya. Kebanyakan laptop tuh pasti ke save-nya file PSD gitu kan dengan ukuran yang berbagai macam, berapa MB. Nah, itu yang bikin nge-lag-nya kadang udah mah diburu-buru, laptopnya harus dinyalain dulu dari subuh gitu. Ya itulah yang nyebelin. Terus sama ini kalau misalkan minta tapi cuma minta lah gitu, nggak ngasih gambarannya harus gimana. Itu yang bikin bingung tuh. Jadi mendingan sistem request gitu, mau gimana-gimananya gitu, isinya mau gimana-gimananya. Jadi nggak sok bikinin, udah wes sok gitu nyuruh gitu. Itu sih yang susah. Tapi ini tergantung, coba aja tanya mau di request apa enggak gitu. Kalau ketua pelaksanaan request tapi pas dia komen konten asal asal lebih enak tapi gini ya masukkan saran. Berarti beda selera, emang beda selera sih kalau perihal di. Nah, kalau beda selera gitu, kalau di BEM kan keputusan akhirnya tetap di ketua. Ketua BEM. Ketua BEM. Jadi ya udah ya, selera ketua BEM. Semua komplek harus ke ketua BEM dulu. Enggak semua sih. Cuman kalau misalkan dikasih ke ketua BEM kalau emang requestannya langsung dari ketua BEM. Paling kalau kayak gaya kemauan dari ketum tuh misal editannya nggak mau yang kayak animasi gitu, pengennya yang real, pengen yang kayak manusia asli, nggak mau kayak yang di Freepik kan biasanya ini ya kayak animasi kartun gitu. Nah kalau ketua BEM sendiri nggak mau yang kayak gitu, pengennya yang real, foto yang real gitu. Sama pengen yang gelap-gelap ya, emang mode gelap. Mode malam. Gitu. Lagi. Ya yang mau menghapus jerawat. Karena jarang maki sih, coba ya. Siapa yang fotonya ada jerawatnya? Dia udah dicari. Oh. Jerawat. Ibu kan nggak ada mau jerawat. Si paling mulus. Kalau nggak nge-lag ya. Tapi emang pengen ngegunain yang jerawat gitu mau dipakai gitu buat dipakai. Mau tahu masih mirip filter. Ya kan? Lebih Daripada simpel. buka Photoshop dulu, dihapus dulu jerawatnya, mending pakai filter. Nge-lag ih. Tapi kita langsung hilang. Jadi Di brush. Kominfo Crop. Salah tuh ya. poster dakwah. Coba. Itu di online ada poster dakwah. Masjid Nabawi. Coba kita ilangin kumis Arobi ya. Aja deh. Yang ada dulu aja. Nah, pertama itu kan klik dulu nih yang blurnya. Blur tool. Tadi itu buat ini ngeblur ngilangin jerawat itu bukan?
dulu lihat dulu. Soalnya jarang pakai, nggak pernah pakai. Astagfirullahaladzim. Iya. Brush itu. Brush and tool. Spot healing brush tool. Udah dipencet. Ini kita pilih brush healing. Terus kita pencet layer yang foto arobinya. Udah, terus abis itu kita gosok-gosok deh kumisnya. Ya, aku jadi gini. Nah, tuh kan hilang kan? Hilang. Alisnya tuh yang kelihatan ya. Gitu pakainya. Udah cuman pilih toolsnya, terus klik layer yang mau dihapusnya, udah tinggal di aplikasi. Gitu. Masalahnya dihilang. Fotonya dia. Ada lagi? Apa mau ditutup aja? Dari yang Atau dari teman-teman online? Ada yang mau bertanya? boleh resen? Nggak ada ya? Ya udahlah, mungkin dia tidur gitu pagi-pagi. Udah berarti ya, di sini nggak ada yang mau nanya lagi tentang BEM ataupun tentang desain. Tapi paling mau nanya sih, buat tahun depan apakah ada rencana? Astagfirullah. Ada. Maksudnya rencana buat daftar BEM tuh kan masa berhenti di BEM doang. Ayah Isal teh. Isal. Oh, Ayah Abi teh. siapa yang mau jadi ketua emang pada percaya? Sarul. Presma we langsung. Kamu kayak apa Presma? Aduin aduin. Di-record. Udah ya, berarti nggak ada yang nanya lagi? Oh, ada. Oke. Ya kan di Jarkominfo nggak cuma satu orang, aku sendiri gitu. Bisa dibagi-bagi. Kan isinya ada 6, bisa dibagi-bagi. Kayak kemarin grand launching, itu kan banyak banget ya. Udah mah 9 feet ke bawah, terus di dalam feetnya itu ada berslide-slide. Nah, itu dibagi-bagi aja ke setiap anggota departemennya gitu sih. Kendalanya mungkin atur waktunya sih, karena udah mah kita sibuk di kepanitiaan orang lain. Biasanya mah Kominfo selalu kayak gitu ya kendalanya. Selalu sibuk di kepanitiaan lain, sibuknya lebih dari buat divisi sendiri gitu. Itu sama menuhin request itu. Belum apalagi kalau di BEM mah satu program aja perdana buat kampus. Nanti tuh seminggu kemudian ada rapat perdana lagi. Masuk ke panitiaan itu lagi. Itu paling kendalanya. Kasiannya di situ gitu. So. Ada yang mau nanya lagi?
Udah? Cukup. Jadi kita yang moderatornya. Udah cukup. Mungkin ditutup aja ya. Sekian pembelajaran pengenalan tools Photoshop pada hari ini. Kayak mikro teaching lagi ngobrolnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang udah diberikan dapat diaplikasikan. Semoga nantinya buat perihal tentang editing tuh jangan cuma mengandalkan dari Kominfo-nya, karena kan udah belajar. Ya, ini yang pertama juga ya pelatihan desain. Nah, mungkin luarannya nanti berharapnya teman-teman pengurus lainnya bisa ngedit sendiri gitu, nggak harus nungguin gitu ya, untuk mengurangi beban teman-teman Kominfo juga gitu. Udah mungkin sekian dari saya, mohon maaf rada belibet-libet gitu ya ngomongnya. Terus ilmunya juga masih kurang lah gitu. Tapi kalau misalkan mau bertanya atau mau ngobrol terkait BEM, terkait tentang desain, bisa langsung PC aja, kan udah tuh nomornya dimasukin ke grup, boleh langsung PC aja. Udah, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rapid bukannya datang ke sini, malah di kosan, malah ngechat, malah nge-DM di Zoom-nya. Laptop tidak mendukung teh, jadi online wae. Oke, alhamdulillah pematerian telah diberikan oleh Teh Reina mengenai desain grafis Photoshop. Nah, kemudian sekarang ada penyerahan sertifikat pada narasumber diserahkan oleh Ketua Pelaksana yaitu Muhammad Zaid. Kepadanya kami serahkan. Oke, sekali lagi terima kasih kepada pemateri Teh Reina yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga dapat kita amalkan terusnya di divisi masing ya. Amin. Oke, selanjutnya ada sesi dokumentasi. Yang akan dipimpin oleh Kominfo sendiri ya. Yang di online boleh on cam ya. Silakan untuk on cam. Teh Cici. Oh, ya gitu ya. Abi di mana? Jadi gimana Abi?
Abi duluan. Udah ya, boleh keluar nggak? Boleh, terima kasih, Teh. Ya. Oke, masih pada semangat?